Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 atas nama Muhammad Zahron Nashwa, Muhammad Zidan Yusuf dan Sania Nada Kamilah. Di sini kami akan mengutarakan tugas pengantar metodologi penelitian dengan judul Desain Penelitian Mixed Methods. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Firdaus Wajidi, MA, PhD. Pengertian Mixed Methods. Menurut Creswell, Mixed Methods Research adalah pendekatan untuk menyelidiki suatu objek dengan mengkombinasikan bentuk penelitian kualitatif dan bentuk kuantitatif dalam suatu penelitian. Karena berfokus pada outcomes dan proses, maka desain metode mixed methods biasa digunakan dalam penelitian evaluasi program. Dalam mixed methods ini, terkadang penelitian kualitatif dulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif, atau sebaliknya. Hal ini kita melihat terlebih dahulu karakteristik data di lapangan. Pada metode kuantitatif, sifat realitas tunggal diklasifikasikan konkret, teramati, dan terukur. Sedangkan metode kualitatif, sifat realitas ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi, dan pemahaman. Sedangkan pada metode gabungan, sifat realitas ganda dapat diklasifikasikan teramati dan hasil konstruksi makna. Prosedur memasukkan desain inti ke desain yang kompleks. 1. Waktu. Dalam penelitian ini mempertimbangkan waktu dalam pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Apakah akan dilakukan secara bertahap atau satu waktu? Jika bertahap itu dalam mixed methods ada dua konsep, yaitu konsep explanatory dan exploratory. Untuk explanatory itu tahapannya pengambilan dan analisis data dengan metode kuantitatif terlebih dahulu. Setelah itu baru metode kualitatif. Sebaliknya untuk konsep exploratory, pengambilan dan analisis datanya dengan metode kualitatif terlebih dahulu, setelah itu baru metode kuantitatif. Untuk yang pengambilan dan analisis data secara bersamaan itu disebut dengan convergent. 2. Bobot. Pertimbangan dalam metode ini ada beberapa hal terkait apakah data kualitatif lebih diutamakan dari data kuantitatif. Tergantung dari keinginan peneliti dan variabel-variabel penelitiannya. Bobot dalam penelitian ini bisa saja seimbang atau lebih berat ke satu metode daripada metode lainnya. Faktor pemilihan mixed methods. A. Pandangan ontologis peneliti. Pandangan ontologis peneliti terhadap gejala yang dihadapi pengetahuan tentang ontologi, yaitu tentang apa yang akan dipelajari tersebut. Apakah kita mempelajari sesuatu yang nyata atau tidak terwujud? Dalam penelitian ini, tentu kita hanya akan mempelajari hal-hal yang ada dan nyata serta dapat diukur atau diperkirakan hasilnya. B. Logika yang digunakan dalam penelitian. Logika, rasio, atau hasil pemikiran membahas suatu masalah dari sudut benar dan salahnya. Menurut rasio, sesuatu yang dikatakan benar itu harus dibuktikan kebenarannya. Demikian pula jika mengatakan salah, harus dapat ditunjukkan di mana titik kesalahannya. Pengetahuan hasil pemikiran ini bersifat objektif dan bisa diterima setiap orang. Sudut inilah yang akan menjadi telaah ilmu, yaitu untuk mencari kebenaran. C. Pola pikir. Pola pikir yang digunakan dalam cara menalar untuk mengambil suatu keputusan tentang suatu masalah. Terdapat dua cara, yaitu secara deduktif dan secara induktif. Cara berpikir deduktif yaitu
dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Begitupun sebaliknya. Baik, saya Sania Nada Kamila akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua berdasarkan pola pikir yang digunakan. Pola pikir ini yaitu ada pola pikir deduktif dengan tujuan penelitiannya ialah untuk uji teori dengan data empiris. Maka peneliti harus memilih jenis penelitian kuantitatif. Sebaliknya, bila peneliti ingin menyusun konsep atau teori berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti itu harus memilih jenis penelitian kuantitatif dengan pola pikir induktif. Kemudian ada desain penelitian. Desain penelitian adalah suatu cara yang dirancang sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Desain penelitian ini juga dibedakan antara desain yang rinci dan lengkap dan ada desain yang bersifat longgar yang memberi peluang untuk diubah. Untuk desain yang rinci dan lengkap itu harus sesuai dengan teori yang digunakan dan juga sesuai dengan variabel yang akan diteliti sekaligus dilengkapi dengan instrumen pengumpulan datanya. Kemudian untuk desain yang longgar ini lebih mengutamakan data lapangan seperti apa adanya tanpa dibatasi oleh suatu konsep atau suatu teori tertentu. Sehingga desain ini cukup disusun hanya garis besarnya saja. Untuk kemudian ada strategi penelitian. Strategi penelitian adalah cara yang dipilih agar pencapaian itu pencapaian tujuannya ini bisa efektif dan efisien. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk analisis kuantitatif ini cenderung menggunakan pendekatan logika deduktif, yaitu berdasarkan pada hal-hal yang umum untuk dibuat kesimpulan yang khusus. Untuk analisis data kualitatif itu cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, yaitu berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan yang umum. Selanjutnya fokus penelitian. Fokus penelitian itu adalah suatu pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan tersebut. Kemudian ada instrumen pengumpulan data, yaitu adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari objek atau subjek penelitian. Selanjutnya ada paradigma. Paradigma itu adalah acuan longgar dalam penelitian yang berupa asumsi, dalil, aksioma, postulat, atau konsep yang digunakan sebagai petunjuk penelitian. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini diperoleh dari hasil penelitian. Pada garis besarnya itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada ilmu pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri yang bersifat umum dan diberitahukan pada populasi yang akan diteliti. Ilmu ini diambil dari ciri-ciri umum yang ada pada seluruh populasi yang diteliti, sehingga kesimpulannya itu berlaku umum juga. Kemudian yang kedua itu ilmu yang bersifat khusus atau yang berlaku lebih sempit gitu. Jadi hanya berlaku pada objek, kasus, atau kejadian yang menjadi sasaran penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, saya Muhammad Zidani Yusuf akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, convergent. Desain ini digunakan jika peneliti melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan atau dalam fase yang bersamaan dalam suatu riset. Contoh penelitian dengan desain ini adalah ketika peneliti ingin mengetahui kepatuhan siswa untuk tidak mencontek. Peneliti melakukan survei terhadap kepatuhan siswa untuk tidak mencontek secara kuantitatif kepada kelompok siswa dan pada saat yang bersamaan juga melakukan fokus group interview pada beberapa siswa tentang topik tersebut. Peneliti kemudian melakukan integrasi hasil data kuantitatif yang telah diolah dan data kualitatif yang telah dianalisis sebelumnya dalam sebuah laporan penelitian secara convergent. Yang kedua, explanatory. Pada desain ini terdapat dua fase sekuensial yang interaktif. Tahap pertama dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif yang mana memiliki prioritas untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tahap berikutnya, fase pengambilan data kualitatif, dilakukan mengikuti fase sebelumnya. Contoh dari desain ini adalah suatu penelitian ingin mengetahui pengaruh penggunaan teknologi terhadap peningkatan kualitas komunikasi di WhatsApp. Dalam penelitian kuantitatif didapatkan data-data yang perlu dijelaskan secara lebih mendalam.
Maka kemudian peneliti menggali informasi secara lebih mendalam melalui wawancara kepada beberapa narasumber yang ditentukan secara purposive sampling, serta kemudian melakukan analisis dan interpretasi. Yang ketiga, exploratory. Desain exploratory mirip halnya dengan explanatory design, hanya urutannya dibalik. Terdapat sekuensial dalam tahapan penelitian, dimulai dari penelitian kualitatif dan dilanjutkan dengan kuantitatif. Contoh dari desain ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasien memilih berobat ke suatu fasilitas kesehatan di sebuah kecamatan X pada era BPJS. Peneliti menggali informasi dari responden dengan menggunakan group discussion dan wawancara mendalam sehingga mendapatkan data beberapa hal yang mendorong masyarakat memilih suatu fasilitas kesehatan. Peneliti kemudian membangun instrumen berdasarkan hasil temuan pada tahap awal untuk mendapatkan prevalensi keseluruhan pada sampel yang lebih besar. Kedua penelitian tersebut memiliki bobot prioritas yang sama pentingnya. Yang keempat, social justice. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikan fenomena tertentu. Penelitian ini biasanya tanpa menggunakan hipotesis yang dirumuskan secara ketat, tetapi ada kalanya ada yang menggunakan hipotesis tetapi bukan untuk diuji secara statistik. Contoh dari desain ini adalah peneliti meneliti suatu komunitas di Jawa untuk mengetahui gaya hidup, tingkah laku, kepercayaan, dan adat istiadat yang ada. Maka peneliti tersebut ikut dan turun ke lapangan mengambil data yang ada di lapangan dan ikut serta dalam kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.